Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan perkuliahan walaupun saya tidak bisa hadir langsung di kelas, namun saya sudah menyiapkan materi dalam bentuk video agar proses pembelajaran tetap berjalan dan kalian tetap mendapatkan wawasan sebagaimana mestinya. Topik kita hari ini sangat krusial dan sangat penting, yaitu staffing dan pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan. Dalam manajemen strategik, SDM adalah inti penggerak dalam lembaga pendidikan. Nah, mari kita pahami secara bersama-sama dan secara sistematis. Video ini akan membawa kalian memahami tiga hal. Pertama, apa yang dimaksud dengan staffing dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam strategi pendidikan. Kedua, bagaimana proses staffing dapat dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan retensi tenaga kerja atau guru ya. Ketiga, bagaimana lembaga pendidikan mengembangkan SDM secara berkelanjutan agar tetap relevan dan kompeten. Konsep staffing dalam manajemen strategi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama adalah definisi staffing secara singkat. Kemudian yang kedua adalah fungsi dan tujuan daripada staffing dalam pendidikan. Yang ketiga adalah peran staffing terhadap pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan. Nah, eh, berbicara tentang definisi staffing, staffing adalah proses menempatkan orang atau SDM yang tepat di posisi yang sesuai dengan organisasi, yang dalam hal ini adalah mencakup perencanaan, perekrutan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja untuk mendukung operasional dan tujuan daripada institusi. Kemudian yang kedua adalah fungsi dan tujuan dalam pendidikan. Nah, berbicara staffing, ini ada fungsi yang disebut sebagai fungsi utama, yaitu adalah memastikan ketersediaan guru dan staf yang kompeten sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Kemudian tujuannya adalah mendukung kelancaran proses belajar mengajar, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, serta menjamin efisiensi dan profesionalisme kerja. Efisiensi itu adalah penghematan, profesionalisme kerja itu adalah mereka memiliki satu keahlian dalam bidang tertentu, yang kemudian keahlian mereka melalui satu eh, pendidikan yang sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian yang ketiga adalah peran terhadap visi dan misi lembaga. Stepping dalam hal ini itu berperan sebagai jembatan antara perencanaan strategi dan praktik operasional. SDM atau sumber daya yang dipilih dan dikembangkan dengan baik akan membantu lembaga pertama adalah merealisasikan visi yang bersifat jangka panjang. Jadi setiap lembaga itu pasti memiliki visi jangka panjang. Yang kedua adalah melaksanakan misi melalui kegiatan pembelajaran, administrasi, dan layanan siswa yang berkualitas. Selanjutnya adalah teknik dan proses daripada staffing. Nah, dalam hal ini ada 4 langkah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan SDM, kemudian rekrutmen dan seleksi, kemudian penempatan dan pelatihan, serta yang terakhir adalah evaluasi dan retensi. Nah, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan SDM. Lembaga pendidikan atau sekolah harus terlebih dahulu menganalisis kebutuhan tenaga kerja ya, berdasarkan jumlah siswa atau kurikulum yang digunakan, serta program pengembangan, serta kondisi lembaga. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk memastikan jumlah dan jenis tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan beban kerja dan arah strategis dari sebuah lembaga pendidikan.
Contohnya misalnya ada sebuah sekolah atau madrasah ingin membuka kelas tambahan bahasa Arab, maka tentu sekolah atau madrasah tersebut harus memetakan kebutuhan guru bahasa Arab dan staf pendukung administrasinya. Yang kedua, setelah proses perencanaan kebutuhan SDM, maka yang harus dilakukan adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen di sini bertujuan untuk mencari kandidat potensial melalui berbagai saluran yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, misalnya iklan lowongan atau jaringan akademik dan sebagainya. Setelah rekrutmen, kemudian perlu dilakukan yang namanya seleksi, ya. Yang mana seleksi ini dilakukan untuk memilih individu yang paling sesuai secara kompetensi, karakter, dan nilai kelembagaan. Beberapa metode yang sering digunakan dalam proses seleksi ini, diantaranya adalah tes tulis, kemudian wawancara, dan simulasi mengajar. Setelah proses seleksi, maka dilakukan yang namanya pelempatan dan pelatihan. Individu atau calon kandidat yang sudah lolos dalam proses seleksi, mereka ditempatkan sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian. Penempatan yang tepat meningkatkan kinerja dan motivasi. Kemudian setelah itu pelatihan dilakukan untuk memastikan bahwa SDM atau sumber daya manusia mampu beradaptasi terutama terhadap kurikulum baru atau penggunaan teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan retensi. Nah, evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja SDM, kemudian memberikan umpan balik, serta menetapkan arah pengembangan. Setelah itu baru kita melakukan yang namanya retensi. Retensi di sini adalah bertujuan untuk mempertahankan SDM yang berkualitas melalui berbagai cara atau strategi, misalnya memberikan mereka insentif, kemudian promosi karir, atau kemudian penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Artinya retensi itu adalah bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan itu mempertahankan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas melalui beberapa strategi-strategi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Pengembangan SDM dalam lembaga pendidikan. Yang pertama adalah strategi pelatihan berkelanjutan, kemudian pengembangan karir tenaga pendidik. Nomor tiga, peningkatan kinerja melalui indikator SMART. Kemudian yang nomor empat adalah motivasi dan kesejahteraan daripada SDM. Berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan, di sini ada 4 aspek utama, seperti yang sudah tertera dalam layar. Yang pertama adalah strategi pelatihan berkelanjutan. Nah, strategi ini sebenarnya bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kompetensi tenaga pendidik ataupun kependidikan agar tetap relevan dengan perkembangan kurikulum, kemudian teknologi, dan perkembangan kebutuhan peserta didik. Misalnya contoh guru mengikuti pelatihan penggunaan learning management system. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan karir tenaga pendidik. Aspek kedua adalah pengembangan karir mencakup promosi jabatan, kemudian studi lanjut yang dilakukan oleh tenaga pendidik, kemudian penugasan strategis. Tujuan dari pengembangan karir tenaga pendidik di sini adalah untuk memberikan ruang bagi pendidik untuk tumbuh secara profesional dan berkontribusi secara lebih luas. Misalnya contohnya guru yang menunjukkan kepemimpinan dalam effort inovasi pembelajaran diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator kurikulum atau melanjutkan kepada jenjang S2. Aspek ketiga adalah peningkatan kinerja melalui indikator SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Indikator SMART ini digunakan untuk menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur. Misalnya saya berikan contoh seperti ini. Yang pertama adalah 80% guru menyusun RPP berbasis digital dalam waktu 3 bulan. Tujuan yang barusan saya sampaikan itu pertama spesifik, kemudian terukur,
realistis, kemudian relevan, dan memiliki batas waktu. Spesifik dari itu dalam arti program ini harus lebih khusus ya. Artinya lebih khusus di sini adalah menyusun RPP berbasis digital. Jadi kalau kita berbicara RPP berbasis RPP misalnya ya, RPP itu kan umum. Jadi bagaimana supaya lebih spesifik, yaitu RPP berbasis digital ya. Itu adalah contoh daripada spesifik. Kemudian yang kedua adalah terukur. Nah, terukur itu harus dimunculkan dalam bentuk angka. Misalnya di sini adalah contohnya 80% guru menyusun atau mampu menyusun RPP berbasis digital. Itu contoh dari terukur. Jadi muncul angka yang mencerminkan bahwa itu merupakan bentuk ukuran yang harus kita capai. Kemudian yang ketiga adalah realistis. Realistis itu adalah program tersebut harus bisa dicapai dan dilakukan oleh lembaga pendidikan. Jangan sampai lembaga pendidikan itu membuat program yang sebenarnya tidak bisa dicapai atau tidak realistis. Jadi nantinya biar tidak sekedar angan-angan. Kemudian yang nomor 4 adalah relevan ya. Relevan ini adalah memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi tujuan atau langkah strategis lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki batas waktu, yang dalam hal ini contohnya adalah 80% guru mampu menyusun RPP berbasis digital dalam waktu 3 bulan. Nah, waktu 3 bulan itu adalah disebut sebagai, apa namanya, time bound, yaitu harus berbatas waktu. Kemudian aspek terakhir ya, aspek terakhir daripada peningkatan SDM di sini adalah motivasi dan kesejahteraan SDM. Motivasi dan kesejahteraan di sini adalah mencakup pemberian insentif misalnya, lingkungan kerja yang sehat, dan dukungan psikologis, maka SDM yang merasa dihargai cenderung lebih produktif dan loyal. Misalnya sebuah contoh begini, sekolah menyediakan ruang refleksi bagi guru. Kemudian sekolah menyediakan program apresiasi bulanan, misalnya bagi guru yang teladan, bagi guru yang semangat, bagi guru yang mampu berinovasi dengan baik, maka mereka diberikan apresiasi bulanan. Nah, apresiasi itu banyak macam, misalnya berbentuk pujian, berbentuk hadiah, dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah akses konseling untuk menjaga semangat kerja. Nah, hal tersebut adalah merupakan 4 aspek utama di dalam pengembangan SDM. Mengangkat sebuah studi kasus ya, untuk mengaplikasikan proses staffing ini. Misalnya begini, ada sebuah sekolah yang ingin menjadi pelopor pembelajaran digital. Maka tentu sekolah tersebut tidak cukup hanya dengan niat. Mereka harus menyusun atau menyiapkan SDM yang mendukung terhadap program tersebut. Maka proses staffing di sini misalnya dengan tahapan seperti berikut. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan SDM, yang dalam hal ini adalah menilai kekuatan serta kekurangan dalam tim yang sudah ada. Kemudian menanyakan apakah guru-guru sudah memahami teknologi atau apa yang perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan rekrutmen guru IT. Ini bertujuan supaya guru-guru atau kandidat guru itu punya kemampuan teknis dan bisa mendampingi proses digitalisasi pembelajaran. Yang ketiga adalah pelatihan untuk guru yang lama. Nah, ini penting agar seluruh guru itu bisa beradaptasi, khususnya guru-guru yang sudah lama berada dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah evaluasi dan apresiasi ya. Guru-guru yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran, misalnya pembelajaran digital, maka harus diberikan penghargaan, baik dalam bentuk insentif, pengakuan, atau peluang pengembangan karir ya. Nah, tentu ini tujuannya adalah supaya guru-guru yang sudah ada itu menjadi betah dan mereka kemudian menjadi termotivasi untuk terus mengembangkan apa yang kemudian menjadi kemampuan atau kompetensi mereka. Nah, sekarang tugas mahasiswa. Setelah kalian sudah menyimak dari apa yang saya sampaikan tentang staffing dan pengelolaan sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah tenaga pendidikan ataupun
tenaga pendidik, maka sebagai akhir dari pembelajaran ini saya ingin, kalian itu menyusun satu tugas berikut, yaitu kalian memilih satu bidang fungsional dalam lembaga pendidikan, misalnya kurikulum, layanan siswa, teknologi informasi, atau keuangan. Buatlah rancangan staffing atau strategi pengembangan SDM di bidang tersebut yang dapat mendukung terhadap pencapaian visi serta tujuan strategis dalam lembaga pendidikan. Disusun dalam satu halaman saja, kemudian karyanya atau tugasnya harus sistematis serta berbasis kepada contoh nyata atau studi literatur. Studi literatur itu maksudnya dari beberapa referensi, barangkali kalian membaca beberapa riset-riset yang berkaitan dengan staffing dan pengelolaan sumber daya manusia di sebuah lembaga pendidikan. Ini bisa kalian cari di beberapa sumber-sumber media online seperti misalnya Google Scholar ataupun Google ya, yang bisa mengarahkan kalian atau mendapatkan artikel-artikel yang berbasis riset dari beberapa para peneliti ataupun akademisi. Nah, kemudian tugas dikumpulkan melalui WhatsApp kepada saya, ya tentunya paling lambat sebelum sesi minggu depan atau Senin depan. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini, terutama mengenai topik yang hari ini kita bahas, yaitu tentang staffing dan pengelolaan SDM di lembaga pendidikan. Baik, dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.